Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas E, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan saya, Mariana. Saya Nabila. Nama saya Muhammad Al-Murtada. Saya Nabila Utari. Saya Khotibul Umam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pelanggaran etika bisnis. Etika bisnis dilihat sebagai ilmu tentang bagaimana mencapai tujuan komersial perusahaan dengan memperhatikan hubungan antara moral pribadi dan aturan yang berlaku. Ini bukan merupakan memisahkan standar moral, melainkan ilmu tentang bagaimana ruang lingkup sebagai agen dalam sebuah sistem untuk bertindak menyangkut moral pribadi sehubungan dengan konteks bisnis. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer harus memperhatikan etika bisnisnya, yaitu yang pertama, apa yang menjadi dasar hukum dalam pengambilan keputusan dan apakah setelah keputusan diambil diikuti oleh semua pelaku bisnis. Yang kedua, apa masalah ekonomi dan sosial yang tercangkup di dalamnya di luar masalah hukum. Dan yang terakhir, mana yang menjadi prioritas pilihan di antara kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan. Masyarakat dan konsumen diuntungkan dari organisasi yang bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara etis dan sosial. Etika bisnis sangat penting dalam konteks bisnis karena semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, mulai dari individu sampai pemangku kepentingan, akan mendapatkan keuntungan. Di samping itu, kepuasan pelanggan, loyalitas dari investor, dan kinerja dari bisnis serta profit juga akan dicapai bila mana perusahaan menerapkan prinsip etika dalam kegiatan bisnisnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan adanya etika bisnis. Yang pertama, tujuan etika bisnis dalam tingkat pribadi atau personal. Diterapkan dengan tujuan untuk tidak menyalahgunakan properti orang lain. Selain ini, juga bertujuan agar organisasi atau perusahaan akan menepati janji dalam memperluas manfaat bisnis mereka kepada masyarakat sekitar dan tidak mencari keuntungan yang instan dengan melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi. Pada tingkatan ini, etika bisnis membantu organisasi atau perusahaan untuk mempraktikkan bisnis mereka secara adil, terutama dalam berurusan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, etika bisnis juga bertujuan untuk membantu organisasi dan perusahaan dalam memiliki komunikasi yang terbuka dan lebih baik di semua tingkatan. Yang ketiga, tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial, yaitu membantu organisasi atau perusahaan untuk memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, sehingga ini menjadi perhatian utama bagi organisasi bisnis. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan etika bisnis dalam tingkat pemangku kepentingan, bertujuan untuk menjaga hubungan kita dengan para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pelanggan, pemasok barang, karyawan, bank, dan lembaga keuangan, pemerintah, dan semua pihak lain yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan kita. Saya akan menjelaskan penerapan etika bisnis di Indonesia. Yang pertama, biasanya dalam pertemuan bisnis, karyawan akan saling menyebutkan nama. Hal ini tampaknya mungkin sangat normal, tapi jika kita menyebutkan nama saat pertemuan bisnis pertama akan membuat kesan pertama yang baik. Yang kedua, mengikuti peraturan perusahaan yang ada. Saling bekerja sama adalah sebuah hal yang baik, namun tak boleh merupakan aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Hal sesederhana ini harus dilakukan. Namun kalau kalian ingin sukses dan jika kalian ingin sukses dalam mencapai kerjasama yang baik, jangan lupakan kalimat terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang, terima kasih karena saya sudah diundang, dan lain-lain. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain. Perlu kita ketahui di Indonesia adalah negara yang majemuk, artinya banyak sekali penduduk kita yang berbeda-beda suku, agama, dan kelompok usia. Untuk itulah, ketika pertemuan bisnis, saling menghargai satu sama lain adalah hal yang sangat dibutuhkan. Yang kelima, bernegosiasi di segala aspek.
Sebelum mencapai kesepakatan, biasanya dua pihak akan saling bernegosiasi. Untuk mencapai kerjasama yang baik, memang sebaiknya negosiasi dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahpahaman. Yang keenam, komitmen untuk kerjasama. Menurut Ajaib, komitmen ini adalah salah satu dari yang penting. Kalau kita masing-masing perusahaan tidak memiliki komitmen untuk bekerjasama dengan baik, maka tidak akan tercipta partner bisnis yang baik pula. Yang ketujuh, menjaga reputasi perusahaan. Ketika kita mewakili perusahaan, alangkah baiknya apabila kita memiliki etika yang baik dengan menjaga nama baik perusahaan. Kalau nama perusahaan baik, nama kita juga akan ikut baik. Pelanggaran etika bisnis yang pertama yaitu mencuri ide bisnis. Salah satu pelanggaran kelas berat yang dilakukan oleh pesaing bisnis adalah mencuri ide bisnis. Tentunya, resiko yang ditanggung akan sangat memberatkan apabila pemegang hak rahasia dagang menggugat perbuatan ini. Pelaku pencuri ide bisnis dapat dijerat sanksi pidana sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedua, penipuan. Dalam hal ini, penjual tidak jujur terhadap kondisi barang, tidak memberikan hak kepada konsumen sepenuhnya atas produk yang telah dibeli. Hal ini tentu akan sangat mengecewakan bagi pihak konsumen, dan konsumen dapat melakukan pengembalian barang atau berujung pada komplain konsumen yang berpengaruh pada rating toko atau jika toko tersebut merupakan toko online. Yang ketiga, melakukan teks secara acak. Selain spamming dalam bentuk komentar, seringkali para pelaku bisnis juga melakukan hal seperti men-tag calon konsumen secara acak. Melakukan tag memang membuat orang yang Anda tag menjadi melihat apa yang Anda jual. Namun, bukannya membeli, mereka mungkin bisa saja menjadi merasa terganggu, dan yang terjadi sebaliknya, yaitu mereka menghilangkan Anda dari daftar teman di sosial medianya. Tentunya, Anda tidak ingin kehilangan calon pelanggan karena tindakan ini. Yang keempat, menggunakan foto produk orang lain. Biasanya, hal ini seringkali terjadi karena para pelaku bisnis menggunakan foto produk orang lain untuk diposting di sosial medianya. Akibatnya, barang yang sampai kepada pelanggan sudah pasti akan berbeda, sehingga hal tersebut bisa saja menyebabkan kekecewaan bagi konsumen. Yang kelima, tidak aktif dan tidak kreatif. Salah satu syarat bisnis untuk berkembang adalah kreativitas dan aktivitas yang dimiliki. Sebuah bisnis akan berkembang jika selalu ada inovasi yang dilakukan di dalamnya. Cobalah untuk terus kreatif dan aktif dalam bisnis Anda. Jika dalam media sosial, Anda harus menciptakan konten-konten yang menarik dan tidak monoton, sehingga para konsumen akan tertarik untuk melihat apa yang Anda tawarkan. Sanksi bagi perusahaan atau pengusaha yang tidak menerapkan etika bisnis. Beberapa contoh kasus pelanggaran etika dalam bisnis dan sanksi yang berlaku. Kasus pertama yakni pencurian ide bisnis. Dalam kasus ini ada sanksi hukum yang dapat dijeratkan kepada pencuri ide. Pelaku pencuri ide bisnis dapat dijerat sanksi pidana sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya dalam kasus penipuan. Dalam pelanggaran etika bisnis menurut dasar hukum penipuan dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dan contoh kasus terakhir yakni penggunaan foto produk orang lain. Hal ini berkaitan dengan hak cipta. Dalam kasus ini dapat dikenakan sanksi menurut pasal 115 UU Hak Cipta sebagai berikut. Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik
dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kesimpulan, dapat disimpulkan etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Tujuan dari adanya etika bisnis ini adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu, juga untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu ataupun perusahaan. Pelanggaran terhadap etika bisnis memang kerap terjadi di beberapa perusahaan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak sedikit perusahaan yang berusaha untuk menggunakan segala cara. Padahal sebenarnya praktik curang ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan perusahaan itu sendiri. Karena bisnis yang dibangun dengan ketidak etis sudah pasti tidak akan berjangka panjang. Perilaku ini sudah seharusnya mendapatkan sanksi berupa hukuman-hukuman yang telah ditetapkan sehingga pelaku tersebut tidak kerap mengulangi kesalahannya.